Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kelas 12 MAK yang Ustadz banggakan. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan melanjutkan pembelajaran tentang bagaimana masuknya Islam, bagaimana masuknya Islam ke negara kita yang tercinta yaitu Indonesia. Baik, sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syekhu dan juga pengarang kitab Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah yaitu Syekh Husain Muhammad Al-Kab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan dijadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah sampai di teori-teori tentang pendapat para alim ulama tentang bagaimana dan kapankah Islam itu masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah al-ula wa hiya ashharuha anal islama dakhala ila Indonesia min Gujarat. Pendapat yang pertama, wahia, dan adapun pendapat yang pertama ini, itu asyharuha, pendapat yang paling terkenal. Innal islama, sesungguhnya agama Islam, dakhala ila Indonesia, masuk ke negara Indonesia, min Gujarat, yaitu dari Gujarat. Di mana Gujarat itu? At-tabi'atu lil Hindi. Jadi Gujarat itu adalah salah satu wilayah yang letaknya ada di India. Nah, ini teori yang pertama mengatakan bahwa Islam itu berasal dari India. Kapan? Fil qarnis salis asyar al-miladi. Yaitu tepatnya pada abad ke-13 Masehi. Abad ke-13 Masehi. Awil qarnis sabi al-hijri. Atau pada abad ke-7 Hijriah. Ya. Jadi kita perlu ketahui Islam masuk dari India pada abad ke-13 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Tahun abad ke-7 Hijriah. Biwasitati tujar al-hindiyin al-muslimin. Ya, yaitu dengan perantara at-tujar. Tujar itu dari kata-kata tajir. Tajir itu artinya pedagang. Berarti tajirun, tajironi, tujarun. Itu para pedagang. Al-hindiyin, India, al-muslimin, yaitu beragama Islam. Jadi mereka sudah beragama Islam. Akhirnya mereka pun ketika melakukan perdagangan ke Indonesia, mereka sambil menyebarkan agama Islam. Oke. Wa awwalu man sarraha hazihi nazariyati al-mustashriku al-Hulandi Snoks Hurgronch. Wa awwalu man, dan adapun orang yang pertama kali sarraha, yaitu menetapkan hazihi nazariyati, yaitu pendapat ini, itu al-mustashrik al-Holandi, adalah seorang orientalis al-Hulandi, yaitu dari Belanda. Ya, jadi pendapat ini yang mengatakan adalah seorang orientalis, yaitu dari Belanda, yang bernama
Snodch Horgrunch. Summa kemudian tabi'ahu fiha, mengikuti pendapat ini siapa? Al-adidu, yaitu orang-orang minal kutabil indonesiyin, dari penulis-penulis negara Indonesia, berasal dari Indonesia, al-kumiyin yang berkebangsaan, wa arsalatha al-hukumatul Indonesia, dan telah mengirim pendapatnya Snodgrass siapa? Al-hukumatul Indonesia, yaitu pemerintahan bangsa Indonesia, irsalal musallamat, yaitu tentang teori tersebut, wadarrosatha, dan telah mempelajari teori tersebut, litullabil madrasah, bagi seluruh siswa-siswa sekolah abro kutubit tarikh ad-dirasiyah, yaitu melalui perantara buku-buku kitab-kitab sejarah sekolah. Jadi pendapat Snodch Horgrunch tentang Islam itu masuk atau berasal dari pedagang-pedagang India itu akhirnya diadopsi oleh guru-guru yang ada di sekolah dan menetapkannya di buku-buku sejarah Indonesia. Itu tabatani hazihi nazariyati ala muqaddimatin la taqumu illa ala asasi takhmin. Oke. Tabatani terdiri apa hazihi nazariyah, teori ini, ala muqaddimatin, yaitu terdiri dari pendahuluan. La taqumu, yang mana pendahuluan muqaddimah tersebut, la taqumu, tidak dapat berdiri, tidak mungkin ada, illa, kecuali, ala asasi takhmin, yaitu atas dasar yang bernilai. Wa qad radda 'alaiha, dan benar-benar telah membantah, menolak, rad 'alaiha, atas pendapatnya Snodch Horgrunch siapa? Dr. Alawi Shihab, yaitu Dr. Alawi Shihab. Ini adalah salah satu keluarganya Quraisy Shihab, fi kitabihi, dalam kitabnya yang bernama At-Tasawwuful Islami wa atharuhu fit tasawwufil Indonesi al-mu'asir. Itu kitabnya. Jadi pendapatnya yang pertama ini, pendapatnya Snodch Horgrunch, itu dibantah oleh Dr. Alwi Shihab dalam kitabnya ini. Wasayatadihu khotauha, dan akan nampak dan akan jelas apa khotauha, kesalahan pendapat Snodch Horgrunch, qoriban, selanjutnya, indama sanas rudud an-nazariyah asaniyah, yaitu ketika akan dijelaskan, yaitu pendapat yang kedua. Sekarang kita masuk ke pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu annal islama dakhala ila Indonesia fil qarni sabi'i al-miladi awil qurnil tsani al-hijri. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam itu telah masuk ke Indonesia fil qarni sabi al-miladi, yaitu pada abad yang ke-7 Masehi. Kalau pendapat pertama 13 Masehi, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Jadi lebih cepat. Awil qarni asani al-hijri, atau abad kedua Hijriah. Biwasitati tujar al-Arab, yaitu dengan perantara pedagang-pedagang Arab. Kalau kalian pendapat yang pertama mengatakan pedagang Arab menyebarkan Islam ke India, kemudian akhirnya India
sebagian masuk Islam. Setelah masuk Islam, akhirnya mereka melakukan perdagangan ke Indonesia. Baru setelah itu Indonesia menjadi masuk agama Islam. Nah, sedangkan pendapat yang kedua malah justru sebaliknya, bangsa Arab langsung datang ke Indonesia, ya, melakukan perdagangan. Ketika itulah Islam tersebar di Indonesia, gitu. Wa ayyada hazihi nazariyah, ya, wa ayyada. Oke, wa ayyada hazihi nazariyah, dan telah menguatkan hazihi nazariyah, pendapat yang kedua ini, wujudul mujtama'il arabi. Ya, ayat dari sini akada, ya, yaitu menguatkan pendapat yang kedua itu dengan apa? Wujudul mujtama, ditemukannya mujtama, masyarakat al-arabi Islam. Jadi ditemukan di negara Indonesia itu, ya, orang-orang Islam, orang-orang Arab, gitu. Di Sumatera, ya, di Pulau Sumatera, ya, Al-Gorbiyah, itu Sumatera Selatan, ya. Fi hadzal qarni bidzati, ya. Fi hadzal qarni, yaitu pada abad ketiga, abad ke-7, ya, abad ke-7 Masehi, bizzat, atau pendapat abad ke-2 Hijriah. Qala, telah berkata siapa, ya, J.C. Van Leur, ya, atau Van Leur dikenal, ya, bahwasanya fi sanati, pada tahun 674 Masehi. Ini pendapatnya, J.C. Van Leur mengatakan qad wujida al-mujtama'ul arabi, telah ditemukan masyarakat Arab fi syati'i Sumatera al-Gharbiyah, itu di, ya, pantai Sumatera, ya, al-Gharbiyah Selatan. Oke. Kemudian summa a'raba Ahmad Mansur, kemudian telah mengungkapkan siapa Ahmad Mansur, annal ustadza Abdul Malik Karim Amrullah, bahwa sesungguhnya, ya, Hamka, yang kita ketahui, ya, salah satu ulama Islam yang bernama Hamka, itu nama aslinya adalah Ustadz Abdul Malik Karim Amrullah, al-alim, seorang alim, asyahir, yang terkenal di Indonesia. Beliau wafatnya pada tahun 1980. Mimman qala, adalah salah seorang yang berpendapat bin nazaratis saniyah, yaitu terhadap, ya, pendapat yang kedua. Wadahadha an-nazariyatal ula, dan telah menentang, membantah akan pendapat yang pertama, bisyiddati, dengan keras, wa annaha, dan sesungguhnya pendapat yang pertama, ya, itu muhawalah, adalah suatu usaha litahrifi tarikhil Islam di Indonesia, untuk menyimpang atau memalsukan sejarah Islam yang masuk ke Indonesia. Mudifan ila annal mustasyrik al-Hulandi, ya, sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai buktinya bahwa sesungguhnya orientalis Belanda yang bernama Snox Horgrons ishtahara bi'adaihi as-sarihi ilal islami wal arab, yaitu telah diketahui bi'adaihi, yaitu dengan kebencian yang dia miliki, as-sarih, yang jelas, ilal islami wal arab, kepada agama Islam dan bangsa Arab. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pendapat yang ketiga. Oke. Wasali satu, dan adapun pendapat yang ketiga, innalladzina nasyarul islama fi Indonesia, bahwa sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan Islam fi Indonesia, di negara Indonesia, humul furus asyiah, mereka adalah orang-orang Persia, ya, asyiah, yaitu yang berpegang terhadap ajaran Syiah, ya, Persia, Syiah, Iran. Liwujudil mujtama al-Farisi. Nah, buktinya apa? Ditemukan juga, ya, masyarakat yang berasal dari Persia, fi mantiqati shimaliyah, di wilayah utara min jazirah Sumatera. Jadi ditemukan, ya, orang-orang Persia di Sumatera Utara. Ya, maka ketika itu
Ya, muncullah pendapat bahwa Islam itu berasal dari Persia. Oke, atau Aceh, kita kenal dengan negara Aceh. Munzul Qarnil Khamis Asyar, itu dari abad ke-15, ya. Hunaka mulahazatun, di sana terdapat suatu tanda tufradu nafsaha, yang dapat menjelaskan bi anal alam al-islami, bahwa sesungguhnya alam islami munzul akad asani min hijrati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari zamannya hijrahnya Rasul, qad syamila alal ardil farisiyah, telah mencakup seluruh bumi bangsa Persia, ya. Wahia ba'da izin, dan hal itu, ya, qad talahamat ma'al arab, ya, hal itu dapat mencakup qad talahamat ma'al arab, yaitu telah mencakup dengan bangsa Arab. Wala yumkinu, dan tidak akan mungkin al infikaku bainahuma, dipisahkan antara keduanya, siyama fi asri khilaf al abbasiyah, yaitu tatkala pemerintahan daulah Abbasiyah. Yumkinu taufik baina hazihi nazariyah wan nazarati saniyah, maka mungkin adanya persamaan antara pendapat ini, pendapat yang ketiga, wan nazarati saniyah, dan pendapat yang kedua. Bi anal mujtama al muslim fi Aceh tasyakkalu minal arab wal furus. Karena kenapa? Karena bahwasanya orang-orang muslim yang ada di Aceh, mereka itu terbentuk dari bangsa Arab dan Persia. Idh kanal arabu bihasabi nazarati saniyah qad tawajadu fi Sumatera Gorbiyah munzul qarni sabi al-miladi. Ya, bahwasanya bangsa Arab itu dengan pendapat yang kedua itu didapatkan di wilayah Sumatera Selatan itu, dan juga dimulai pada abad ke-7 Masehi. Wa amma ma yata'allaqu bikauni nasyirinil awwalin, dan adapun, ya, sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia, humus Syiah, bahwa mereka adalah orang Syiah, famuwakilu bahsuhu ilal abhasil atiyah, insyaallah, maka akan dibahas lagi di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran ala ihtimamikum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.